على جبين سعادتي وأفكاري تجري الحروف بأشواق. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بنية القبول وتمام كل سؤل ومامول إلى حضرة سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام، خصوصا إلى سيدتنا خديجة الكبرى أم المؤمنين وسيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد الشيخ سمان المدني وسيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البنجري وسيد الشيخ محمد زين بن عبد الغني السقنبول من شيخنا ومعلمينا ووالدينا وأمهاتنا وذوي الحقوق علينا أجمعين، وإلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله تعالى يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا وعلى ذرياتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. ونوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه سبحانه وتعالى على هذه النية وكل نية صالحة. وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين رضي الله عنا وعنكم وعن جميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. Sama-sama kita muliakan seluruh hadirin dan hadirat para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kembali kita diberikan kemudahan menjalankan rutinitas kita di dalam berhadir, melaksanakan kegiatan dalam keistiqamahan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tidak mematikan kita kecuali dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan menjadi orang yang senantiasa menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, atas para keluarga, sahabat, kerabat dan para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Kemudian penjelasan yang kita bahas adalah tentang salat sunnah rawatib atau sering disebut dengan qabliyah dan ba'diyah. Qabliyah artinya salat sunnah sebelum salat fardu, ba'diyah salat sunnah sesudah salat fardu. Terbagi kepada dua, ada yang namanya muakkad, ada yang ghairu muakkad. Kalau muakkad ini Rasulullah selalu menjaganya dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkannya, baik dalam keadaan muqim ataupun dalam keadaan musafir, tidak pernah ditinggalkan Rasulullah. Yaitu 2 rakaat sebelum subuh, kemudian 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur. Kemudian 2 rakaat sesudah
maghrib dan 2 rakaat sesudah salat isya. Itu merupakan muakkad yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fadilahnya sudah sangat banyak disebutkan di dalam hadis-hadis. Di antaranya kemarin adalah seseorang yang ingin bersama Rasulullah di dalam syurga. Kata Nabi, kalau engkau minta doakan kepadaku untuk bersamaku nanti di syurga, maka bantulah aku, kata Rasulullah, dengan memperbanyak mengerjakan salat sunnah, kata Rasulullah. Jadi keutamaan salat sunnah adalah memudahkan jalan menuju keridhaan Allah, menuju syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terafdal di antara rawatib tadi adalah salat sunnah subuh. Disebutkan di dalam riwayat, raka'atanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya, apapun yang ada di dalam dunia dan seisinya. Sangat banyak keutamaan daripada fadilah salat sunnah subuh ini. Kita tahu, jangan sampai ketinggalan. Mbah apa, amun kebetulan kita terlambat datang ke masjid. Nah, terlambat kita datang sudah orang ahyil quluba fatahya ya hayyu ya qayyum, bangun pas di situ belum anu lagi nih, terlambat bujur. Nah, kemudian kita datang ke masjid, orang sudah qamat. Qad qamatis salatu qad qamatis salah, Allahu akbar Allahu akbar, la ilaha illallah. Hendak sembahyang sunnah kada mungkin sudah la ilaha illallah. Ada keistimewaan bagi sang makmum ketika mengiringi daripada takbiratul ihram daripada si imam. Jadi ketika imam takbiratul ihram, jangan banyak gawian lain lagi, kita langsung takbir sesudah takbiratul ihram si imam. Tapi sayangnya tadi qabliyah subuh ketinggalan, 2 rakaat yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, kemarin itu panyugihnya sudah kita, kalau kau mengerjakan salat sunnah subuh tadi lebih sugih daripada nang ampun Samsung. Tapi kena di akhirat kita mendapatkan pahalanya nanti. Bagaimana kalau ketinggalan? Apakah sesudah salat subuh tadi tidak boleh mengerjakannya? Disebutkan di dalam kitab I'anatul Talibin, wa yafutu waqtuha ay raka'atil fajri bi fawati waqti fardhatis subhi wa huwa tulu'isy syamsi. Keluar waktu salat sunnah subuh itu apabila salat subuh habis waktunya, yaitu ketika terbit matahari. Nah, terbit matahari itu jam berapa? Itu ketika matahari terbit, habis waktu subuh, habis juga waktu qabliyah subuh. Walakin sunnah adauhuma qablal fardhi. Sunnah mengerjakan salat sunnah subuh itu sebelum fardu subuh. Akan tetapi kalau kita masuk masjid, salat sudah didirikan, maka hendaknya kita sibuk dengan pekerjaan fardu. Kenapa? Karena ada hadis Rasulullah, idza uqimatis shalah fala salata illal maktubah. Apabila didirikan salat, maka tidak ada lagi salat yang dikerjakan kecuali salat fardu. Bahkan ada sebagian orang yang selalu mengerjakan salat sunnah ini. Ketika masuk masjid, Allahu Akbar, kemudian si muadzin lalu qomat. Apa yang dilakukan? Kalau menyambung ini sudah otomatis, kalau kita meneruskan 2 rakaat maka masbuk kita. Maka apa yang dilakukan? Keluar dari salat itu. Nah, padahal hanya membaca Fatihah, belum tuntung Fatihah misalnya, orang sudah qamat, maka bagaimana? Hentikan salat sunnah tadi. Tuntung waladhdallin amin, kita langsung assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung masuk kepada pekerjaan fardu. Jadi jangan sampai imam membaca Fatihah, imam ruku rakaat pertama, kita masih mengerjakan sembahyang sunnah. Nah, jangan.
Karena ada hadis Nabi tadi, apabila didirikan salat maka tidak ada lagi pekerjaan salat kecuali salat fardu. Apabila selesai mengerjakan fardu subuh yang 2 rakaat tadi, maka hendaknya kita mengerjakan salat sunnah ba'diyah subuh. Nah, itu jadi kada haram. Jangan dikira haram. Nah, sesudah sembahyang subuh mengerjakan salat sunnah qabliyahnya kada apa-apa. Nah, itu boleh aja. Memang yang sunnah banar tadi, yang terutama tadi adalah mengerjakannya sebelum fardu subuh. Akan tetapi kalau tidak sempat, maka boleh mengerjakannya sesudah salat sunnah, sesudah sembahyang fardu subuh, maka tetap disebut dengan adaan juga, lain qadaan, tetap adaan juga. Faidah daripada mengerjakan salat sunnah tadi, annaha jawabiru lil faraidhi. Salat sunnah rawatib itu menambal bagi salat fardu. Fatajburul khalala wan naqs alladhi yaka'u fil faraid. Maka dia menambal kekosongan dan kekurangan yang terjadi pada salat fardu. Tapi maksud menambal di sini disebutkan apabila seseorang tadi meninggalkan fardu karena uzur. Ada orang misalnya uzur garing, contoh misalnya umur 60 tahun sudah, kemudian garing. Nah, itu garing. Lalu garing tadi nang keluarga tadi kada mau urusi fardu sidin, lalu akhirnya kada tak urus, terbengkalai. Belum diberikan kesembuhan oleh Allah lalu meninggal. Nah, meninggal sebelum sempat sembuh. Garing sebulan meninggal. Nah, ini namanya uzur. Maka mati sebelum mengqadanya. Maka jadilah salat sunnah menepati tempat daripada fardu itu. Akan tetapi itu pun disebutkan bahwasanya setiap 1 rakaat itu fardu tadi 70 kali salat sunnah hanya kawa menambali. Jadi jauh benar karena peparakannya antara salat sunnah dan salat fardu tadi. Jadi fardu tadi merupakan modal bagi kita. Ini merupakan modal. Kalau memang ada uzur meninggalkannya tadi, misalnya karena tidak tahu, nah itu, di akhirat nanti bisa salat sunnah tadi menepati posisi daripada salat fardu. Karena uzur seperti lupa. Nah, ini lupa, kada ingat sama sekali. Kemudian meninggal sebelum ingat bahwa ada salat nang ketinggalan tadi. Adapun kalau sakit tadi kan kita tidak bisa mampu berdiri, maka duduk, tidak mampu berduduk, bagaimana berabah, bertelantang, berbaring dan lain sebagainya. Nah, itu. Jadi posisi menggantikan tadi di akhirat. Nah, di akhirat akan tetapi 70 rakaat mampu menambali 1 rakaat daripada fardu aja, karena fardu merupakan modal. Oleh sebabnya kita di dunia ini hati-hati, apapun pekerjaan ditimbang apakah bakalan ketinggalan fardu atau tidak. Nah, jangan sampai misalnya lah karena mengerjakan gawian sunnah lalu fardu ketinggalan. Mohon maaf yang banyak terjadi di kampung-kampung, mengadakan acara apa misalnya 100 hari haulan dan lain sebagainya. Nah, itu memang bagus, apalagi ada baca maulid, ada ceramah, luar biasa itu, memakani orang pahala sudah. Apalagi kumpul bersama baca doa, bagus. Nah, kadang salahnya kita kada usah membaca doa aja, kumpulkan orang, bulik mulai masjid tina kiau ke rumah makanan, bismillah aja masing-masing, ganal sudah pahalanya. Apalagi dibacakan tahlil, zikir, kemudian ada yang ceramah, ada yang menceritakan sifat Rasulullah, sifat ahlu bait Nabi. Nah, ini pahala di atas pahala. Cuma pahala tadi kata apa? Al-Habib Taufik As-Saghab kada kawa menutupi dengan nang fardu apabila fardu ketinggalan. Jadi kita hati-hati kalau menjadi tuan rumah, lihati nang begawi itu sembahyang kada. Nah, itu nang diperhatikan. Haul misalnya. Nah, jangan kata beliau meskipun maulid bagus kata Al-Habib Taufik As-Saghab tadi. Maulid bagus,
dan lain sebagainya bagus acara nang ulun sebutkan tadi, cuma jangan sampai fardu katinggal. Tu luput ngarannya menggawi nang sunnah nang fardu katinggalan, karena bagaimanapun banyak bacaan tadi kada akan kawa menutupi daripada satu pekerjaan fardu kada kawa. Nah itu malahan kata beliau dari maulidnya kada dapat berkah, dari acaranya tidak dapat berkah. Kenapa? Karena fardu katinggalan, karena fardu ini merupakan akar. Jadi hati-hati. Itu bagus gawian tadi. Nah kalau jerpian itu kada lain alirannya bagus, sangat baik tadi. Kada usah tadi membaca doa, makanan aja kiawi orang, kita ke warung kena membayari, gratis orang, baik benar sudah. Apalagi baca doa kumpul, baik benar. Cuma fardu jangan ketinggalan karena sebab gawian sunnah tadi. Ziarah ke sana kemari, sembahyang fardu ketinggalan, nah, luput ngarannya itu. Wan naqsa fatajburul khalala wan naqsa alladhi yaqa'u fil faraid. Maka pekerjaan sunnah tadi bisa menambal kekurangan yang terjadi di dalam salat fardu. Akan tetapi tadi harus diketahui kada kawa satu rakaat menambal satu rakaat, tapi satu berbanding 70. Nah, jauh posisinya. Kemudian faidah yang kedua daripada salat sunnah adalah selain menambal daripada pekerjaan fardu adalah yanalu bihal musalli mahabbatallah. Orang yang salat sunnah tadi mendapatkan kecintaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Fa fil hadis wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan mengerjakan pekerjaan fardu, mengerjakan pekerjaan sunnah sehingga aku mencintainya. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Waktuha, adapun waktu daripada salat sunnah rawatib ini adalah yang pertama qabliyah. Qabliyah ini sebeluman usalli sunnatan qabliyatadh dhuhri bisa. Nah itu usalli sunnatadh dhuhri kada disebut qabliyah juga kada apa-apa, karena kita mengerjakannya sebelum zuhur berarti qabliyah. Usalli sunnatadh dhuhri rakaataini misalnya. Adapun qabliyah waktunya seperti waktu fardu, sama seperti waktu fardu. Fayadkhulu waqtuha bidukhuli waqtil fardhah. Maka maksud masuk waktunya dengan masuk waktu salat fardu. Ketika orang sudah azan, masuk waktu dikumandangkan azan, maka waktu qabliyah masuk juga. Baik itu qabliyah zuhur atau qabliyah asar atau qabliyah isya dan lain sebagainya. Qabliyah asar. Wa yakhruju bi khurujihi, dan keluar waktu qabliyah dengan keluarnya waktu salat. Nah, selesai waktu salat maka keluar juga waktu fardhah tadi, waktu qabliyah tadi. Artinya misalnya zuhur 3 jam waktu zuhur, maka waktu qabliyah 3 jam juga. Seandainya kita masuk ketika orang sholat fardu tadi, sama seperti tadi contohnya, baik itu qabliyah subuh, baik itu qabliyah zuhur, 4 orang fardu dulu, selesai fardu hanya kita usolli sunnatadh dhuhri raka'ataini lillahi ta'ala. Nah, niatkan qabliyah itu bisa qabliyah sesudah sholat zuhur, sama tadi sesudah sholat subuh, tak kada apa-apa, kada nang haram kada. Kemudian wal ba'diyatu, kemudian salat sunnah ba'diyah yadkhulu waqtuha bi fi'lil fardhah, masuk waktunya dengan mengerjakan pekerjaan fardu. Wa yakhruju bi khuruji waqtil fardhah, dan keluar waktunya dengan keluar waktu salat fardu. Adapun ba'diyah kada bisa dikerjakan sebelum zuhur, kada bisa qabliyah ba'diyah dikerjakan sebelum salat isya, harus selesai isya hanya ada ba'diyah. Kemudian waktunya
selesai sampai dengan selesai waktu salat tersebut. Nah, itu jadi ada perbedaan antara qabliyah dan ba'diyah. Waktunya sama-sama selesai ketika waktu salat selesai. Adapun qabliyah tadahulu masuk waktunya. Ba'diyah kawa dikerjakan sesudah mengerjakan sembahyang fardu. Fayajuzu an takuna al-qabliyatu ba'da fi'lil fariidati wa takunu adaan. Ada disebutkan di sini, maka boleh bahwa mengerjakan qabliyah itu sesudah mengerjakan fardu dan tetap dia menjadi adaan. Wala yajuzu an takuna al-ba'diyatu qabla fi'lil fariidah. Akan tetapi tidak bisa mengerjakan salat sunnah ba'diyah sebelum mengerjakan salat fardu. Karena kada paham, lalu digawinnya nang di samping tadi. Nah, itu kenapa ikam sembahyang sunnah sesudah subuh, ternyata yang ada di samping ini mengerjakan qabliyah subuh. Itu kada apa-apa, disuruh malahan. Tetap hukumnya sebagai salat sunnah adaan ngarannya, kada nang qadaan. Kama qala sahibu safwatiz zubat wa jaza ta'khiru muqaddamin ada wa lam yajuz lima yu'akhiru ibtida wa yakhrujun naw'ani jam'an binqidha ma waqata syar'u lima qad furida. Masailu fi baqiyatin nawafil. Ada beberapa permasalahan pada salat-salat sunnah. Al-afdalu fi jami'in nawafili an takuna fil bait. Hukum dasar pada salat sunnah itu yang afdal bahwa mengerjakan seluruh salat sunnah itu di rumah. Nah, itu di rumah yang afdal salat sunnah. Beda kalau fardu kan, kalau fardu kita disuruh mengerjakan di masjid secara berjamaah. Adapun untuk salat sunnah maka yang afdal di rumah. Akan tetapi ada beberapa pengecualian. Tidak semuanya disuruh di rumah. Kecuali sunnatul ihram, salat sunnah ihram, maka ini mengerjakannya di masjid. Salat sunnah ihram sesudah memasang kain ihram, karena setiap miqat itu ada namanya mempunyai masjid di miqat itu. Maka di sana kita salat sunnah kadang mulai rumah. Kemudian salat sunnah tawaf, selesai mengerjakan tawaf 2 rakaat, maka mengerjakan sembahyang sunnahnya di muka Baitullah, dan posisinya di belakang makam Ibrahim, di tempat di belakang makam Ibrahim, bekas tempat Nabi Ibrahim berdiri dulu ketika membangun Baitullah. Ini makam Ibrahim di situ adalah maksudnya bahasa Arab maqamun, tempat berdiri, bukan kuburan Nabi Ibrahim di situ kada. Nah, itu tujuan yang di kampung dikira Baitullah itu kubur Nabi. Nah, ini macam-macam aja. Kiranya kubur Nabi Muhammad di Baitullah, kemudian makam Ibrahim dikiranya kubur Nabi Ibrahim, enggak ada. Makam di situ bahasa Arab artinya makam Ibrahim, tempat berdirinya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika membangun Baitullah. Jadi beliau berpijak di batu itu ketika membangun Baitullah. Kadang menggunakan lift, kadang menggunakan tangga. Tidak menggunakan alat lainnya, meja untuk berpijak, tapi menggunakan batu itu namanya makam, tempat berdiri. Wadduha, dan salat sunnah duha bagusnya di masjid. Wal istikharah, dan salat sunnah istikharah bagus di masjid juga. Was safari wal qudumi minhu, salat sunnah safar, hendak berangkat datang. Nah, makanya orang haji dulu kan mau berangkat, dibawa dulu ke masjid, sembahyang sunnah safar namanya, 2 rakaat, dibawa dulu ke masjid, dari masjid hanyar berangkat. Itu sunnah di masjid. Memang boleh di rumah, cuma yang baiknya di masjid. Ada tahu di Muara Teweh inilah apakah ini masih dikerjakan. Kalau biasanya kita di kampung, di Lemo itu dibawa dulu dari rumah, diarak, orang haji diarak ke masjid mengerjakan sholat sunnah safar di masjid. Kemudian baru turun ke mobil atau ke kapal, baru dibawa berangkat sesudah mengerjakan sholat sunnah safar namanya. Begitu juga datangnya, kada langsung ke rumah, ke masjid dulu.
mengerjakan sholat sunnah safar, datang daripada bepergian. Wa qabliyatil maghrib, dan sholat qabliyat maghrib. Qabliyah maghrib, sembahyang qabliyah maghrib dikerjakan di masjid. Kenapa? Karena waktu maghrib sempit, sebentar aja. Wal manzurah, dan sholat sunnah yang dinazarkan. Aku bernazar mengerjakannya di masjid, maka harus di masjid. Nah, itu. Atau apabila orang sedang beriktikaf. Nah, bila sedang beriktikaf, maka yang afdal mengerjakan sholat sunnah di masjid. Atau ada juga satu keadaan, bila kada menggawi di masjid, kada tegawi di rumah. Nah, misalnya ulun jamun bulik dari masjid ini habis isya, amun ulun kada mengerjakan ba'diyah di masjid ini, maka ketinggalan. Kalau begitu afdal bagi kita mengerjakan di masjid saja. Atau di sini disebutkan awit takasul, atau ada perasaan malas. Bila sudah ke rumah misalnya, itu banyak nang terlihat apa ngarannya, hendak makan, hendak ke WC. Bila sudah berwudu, bila sudah ke WC, koler lagi berwudu misalnya. Nah, ini maka ketika dalam keadaan malas-malasan seperti ini, yang afdal bagi kita bagaimana? Maka yang afdal bagi kita mengerjakan sholat sunnah di masjid saja. Selesai fardu, kerjakan ba'diyah di masjid. Takutannya bila sampai rumah tadi tepacul sudah kopiah, tapi tepacul kada terpasang lagi. Nah, itu maka itu menyalahi hukum namanya. Maka yang afdal tetap di masjid saja. Bila di rumah kada tegawi lagi, banyak ada keluarga dan lain sebagainya, apalagi datang kita ada tamu, bepandiran lawas, itu tuntung, itu sudah kauyuhan, kita ngantuk mata, kada tegawi lagi. Nah, bisa aja kita malas, ngarannya manusia bisa malas. Makanya Nabi SAW sendiri pun berdoa, berlindung, wa'udzubika minal ajzi wal kasal, kata Rasulullah, ya Allah, aku berlindung daripada malas, daripada lemah dan malas. Artinya sifat manusia bisa malas, tapi Rasulullah Allah beri perlindungan. Sidinnya juga rancak berdoa, kita kada pernah berdoa, ya Allah jauhkan ulun dari malas ini. Nah, itu. Nabi berdoa, wa'udzubika minal ajzi wal kasal wa'udzubika minal jubni wal bukhul, kata Nabi, dan aku berlindung daripada sifat takut, daripada penakut. Takutan banar rezeki hilang, takutan banar semuaan ditakutani. Nah, itu pangkat, jabatan, harta benda dunia, kemudian lain sebagainya. Nabi sendiri berlindung, wa'udzubika minal jubni wal bukhul, ya Allah, aku ini hamba yang lemah, maka aku berlindung kepada Engkau dari sifat lemah, dari sifat pemalas, daripada sifat penakut dan sifat bakhil, ya Allah. Semua yang tercela itu Rasulullah mengajarkan kita untuk berlindung. Jadi berdoa, gunakan doa itu, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal ajzi wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal, dan aku berlindung ya Allah daripada terlilit hutang, wa qahrir rijal, dan berlindung daripada orang-orang yang zalim. Wa nawafil yaumil jumu'ati, dan sunnah-sunnah pada hari Jumat, sunnah qabliyah Jumat afdal dikerjakan di masjid. Kenapa? Karena kita disuruh bersegera ke masjid. Jangan kita kayak petugas. Kalau petugas sunnah badudi ke masjid. Sunnah badudi maksudnya berlambat. Karena kalau kita bukan petugas, sepagi-paginya ke masjid bagus. Nah, itu sepagi-paginya jam berapa misalnya masjid dibuka, hendak kita jam 8 mulai di masjid bagus. Jam 9, jam 10, sejam sebelum orang, setengah 10 sudah di masjid bagus. Adapun petugas disuruh berlambat. Berlambat sedikit maksudnya. Kadang terlalu pagi, kada petugas datang jam 6, kada disuruh berlambat untuk petugas. Ini kada kayak petugas semuaan. Pindah tak imbai rata berlambat. Dikira nang mana jar apa nih pengurus masjid, yang mana nih apa imam khatib ini
Pinata imbai datangnya. Orang azan hanya hibak. Nah itu. Bagus kita berdahulu menunggu salat termasuk daripada kebaikan. Duduk di sejadah, yang penting kada bepandiran, yang penting kada abot, berzikir, bersolawat kita menunggu waktu fardu. Kenapa di sini disebutkan sunnah-sunnah pada hari Jumat, salat-salat sunnah pada hari Jumat di masjid? Karena ba'diyahnya pun disuruh di masjid. Bahkan dalam satu riwayat disuruh menunggu sampai asar di masjid. Lebih utama lagi kalau mampu sampai maghrib di masjid. Nah ini karena hari Jumat itu disuruh memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagus saja kalau memang mampu sampai asar, mampu lagi sampai maghrib, menghabiskan waktu Jumat tadi di dalam rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagus saja. Wali ihya'il buq'ati, dan untuk menghidupkan suatu tempat. Tujuannya untuk menghidupkan satu tempat. Maka buq'ah tadi, tempat masjid tadi baru didirikan, maka kita ingin menghidupkannya, maka boleh saja mengerjakan salat-salat sunnah tadi, bagus saja dikerjakan di masjid saja supaya menghidupkan masjid tadi. Nah, itu. Karena kalau kita datang terlambat kada terhidupkan masjid tadi, maka boleh kita menunggu salat sembahyang sunnah dulu di masjid, kemudian lagi qobliyahnya di masjid, ba'diyahnya di masjid, dengan tujuan adalah untuk menghidupkan masjid tadi supaya timbul daripada syiar agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mbah yang baik tadi bagaimana? Qobliyah ba'diyah tadi baik aja banyak. Nah itu. Memang ada sebagian ulama di dalam Majmu'ul Akhbar mengatakan bahwasanya rawatib itu 17 rakaat saja, sama seperti sholat fardu 17 rakaat. 2 qabliyah subuh, 4 qabliyah zuhur, kemudian 2 ba'diyah zuhur, kemudian 4 qabliyah asar, hanya 2 ba'dal maghrib. Lalu sesudah isya witir 3 rakaat. Nah, itu 17 rakaat saja, sama seperti fardu. Akan tetapi sebagian ulama mengatakan baik aja sebanyak-banyaknya. Angka yang diriwayat tadi kan ada yang 22 rakaat. Kenapa? Karena as-salatu khairu mawdu'in, kata Rasulullah. Riwayat daripada Imam Ahmad. Salat itu sebaik-baik pekerjaan. Faman syaa aktsara wa man syaa aqal. Siapa yang hendak membanyaki bagus. Bila siapa hendak banyak maka dipersilahkan. Siapa yang hendak sedikit maka kada apa-apa jua. Cuma yang lebih baik adalah nang banyak tadi, makanya tidak dibatasi. Tadi ada yang mengatakan tidak ada batasnya, terserah aja. Boleh dibanyaki lebih daripada 17 tadi, sampai 22 rakaat untuk qabliyah dan ba'diyah salat tadi. Kemudian selanjutnya adalah tahiyatul masjid. Salat sunnah tahiyatul masjid, wallahu alam bissawab. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا من يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.